Good morning. How are you today? I am fine. And you? I'm fine too, thank you. Okay, to begin our lesson today, you lead your friends to pray. Attention please. Pray begin. Terima kasih sudah dipimpin doa. Dan before we start our meeting today, I will call your name to check your present. Anggita Rahmadani. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa, we would like to make a class agreement. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, silakan kalian boleh mengusulkan apa yang akan disepakati dari kesepakatan kelas hari ini. Coba angkat tangan. Oke, please write there. Oke, we'll be class agreement. Ada lagi? Kalian, oke. Hari ini kita akan berusaha disiplin waktu, menghargai pendapat, aktif dalam pembelajaran, dan kalian juga harus, tidak cuma kalian, Pak Guru juga harus menjaga kebersihan. Good, thank you. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita bisa membedakan fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah tujuan orang membuat teks prosedur itu apa. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui struktur teks dari sebuah teks prosedur. Students, before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan menanyakan kepada kalian, what is your feeling today? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalian tentu tadi kan sebelumnya sudah pembelajaran kimia. Nah, kemudian setelah istirahat, setelah itu pembelajaran Pak Taufik. Saya ingin mengetahui how is your feeling? Okay, one by one, I will give you this paper. Saya akan berikan kalian satu orang satu kertas yang nanti kalian tuliskan perasaan yang kalian rasakan saat ini. Oke? Saya menulisnya. Coba sekarang ditaruh di depan kalian semuanya biar Pak Taufik bisa baca. Start from here. Oh, you are tired. Capek. Tadi habis pelajaran susah ya. Kimia. Kurang senang. I am very blessed. Good. Very happy. Hari ini sangatlah melelahkan. Wah. Setelah membaca perasaan kalian, rupanya ada yang senang, tapi kok banyak yang tired, banyak yang sedang tidak fokus, banyak yang capek. Tadi sebelumnya pelajaran apa? Kimia. Oh, jadi bikin crowded of your mind. Baik, ini sekarang semuanya berdiri. Please stand up. Let's make our focus back. Ya, mari kita kembalikan fokus dan semangat kita hari ini agar kalian nanti ketika belajar dengan Pak Taufik kita bisa lebih semangat, lebih maksimal. Ya? Okay. First of all, you have to make yourself calm. Tenangkan diri dulu. Tenangkan posisi serileks mungkin. Ya, boleh yang rileksnya sedaket ya sedaket, yang rileksnya gini ya gini, yang rileksnya gini ya gini. Ya. Sudah semua? Now please take a deep breath. Ambil nafas pelan-pelan, tarik. Rasakan, keluarkan. Ulangi 3 kali. Hati-hati jangan sampai keluar dari belakang. Sekali lagi. Udaranya nikmat sekali, keluarkan lagi. Oke. Nah, sekarang anak-anak, biar lebih semangat kalian melupakan masalah yang tadi mungkin kalian dapat. Sekarang Pak Taufik akan membuat sebuah permainan kecil. Ya, permainannya namanya Marina menari di atas menara. Gitu ya? Sudah bisa? Coba kita tes 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Asik. Oke, tapi yang nyanyi Pak Taufik. Coba kita ulang. Kita cek lagi. Saya yakin
Kalian bisa lebih konsentrasi. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara Marina di atas menari. Oke. Oke, now how do you feel? Gimana? Lebih semangat? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Good. Okay. Before we start our meeting, now I will ask you. Pak Taufik will ask you. Pak Taufik ingin mengetahui what do you like most? Ya, saya ingin tahu kalian itu sebetulnya masing-masing punya kesukaan apa sih? Kalau bisa dibilang, what is your hobby? Apa yang kalau saat waktu senggang kalian melakukan apa? Saat waktu-waktu gabut kalian ngapain? Begitu ya. Oke, write on this card. Sudah semua? Have you write? What do you like most? Oke, keep it first. Disimpan dulu. I will ask you, have you ever heard about prosedur? Pernahkah kalian mendengar kata prosedur? Pernah? Kalian, kalau Pak Taufik bilang prosedur, what is in your mind? Apa yang tergambar di pikiranmu? Step to make something. Okay, good. Step to make something. What's your name? Natasha. Kalau Pak Taufik bilang prosedur, apa yang ada di pikiran kamu? Kalau tadi kalian bilang step, langkah-langkah. Kalau kamu apa? Membuat. Good. What's your name? What's your name? Cinta. Oh, ini saudaranya Rama. Kalau Pak Taufik mengatakan prosedur, apa yang ada di benakmu? Apa? Alat dan bahan. Good. Wah, ternyata kalian sudah punya gambaran tentang prosedur. Luar biasa. We will like to discuss about procedure text. Jadi hari ini memang kita nanti akan membahas tentang text prosedur, dan ternyata kalian sudah punya pengetahuan awal yang luar biasa sekali. Baik, sekarang saya ingin tahu nih, tadi sudah menuliskan what do you like most. Dari sini, what do you like most? Social media. Here, cooking. You? Online shop. Apa ini yang ini? Beverage. Pasti di antara kalian punya kesamaan. Ada yang sama, yang online shop coba angkat tangan. Oh ya, ada yang cooking, ada yang beverage. Satu, good. Sekarang nanti anak-anak yang punya kesamaan itu berada di satu tempat ya, yang cooking dengan yang cooking, kemudian yang online shop bergabung dengan yang online shop, kemudian yang social media yang music nanti juga dengan yang music. Oke. Students, I would like to show you the examples of procedures in form of DIY. Kita akan melihat salah satu contoh prosedur teks dalam bentuk video DIY atau do it yourself tentang how to make a paper pen holder. Jadi di situ ada apa ini namanya? Bahannya ada kertas, gunting, kemudian setelah itu menunjukkan the steps. Kita tadi sudah melihat contoh video DIY. Now, in group, you have to work in group. Kalian nanti bekerja dalam kelompok, ya, sesuai dengan minat kalian, based on what you like most. And then, please find any kind of prosedur text. Kalian boleh mencari teks prosedur dalam bentuk apa saja. Bisa video, bisa teks, atau bisa mungkin teks bergambar. Contoh misalnya, kalau yang cooking, yang memasak, biasanya apa bentuknya? Resep, good. Kalau yang online shop, apa? Tutorial. Kalau yang sosial media, how to post something in Instagram. Nah, seperti itu. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. After you browse the source about text procedure or procedure text. Now, Pak Taufik will ask you. I will ask you, what do you get? Apa yang kalian dapatkan? Kalian pasti sudah bisa melihat ciri-ciri dari text procedure.
yang kalian temukan apa saja? Coba angkat tangan. Yes? Title. Title itu in procedural text in the text structures called purpose atau tujuan. Jadi kalau orang membuat teks prosedur, you have to put the purpose in the top of the text. Apalagi? Ya, step atau langkah-langkah berarti ya. Pasti dalam teks prosedur ada stepnya, ada langkah-langkah. Bagus sekali. Terus yang ketiga ada alat dan bahan or material and tools. Memang ada beberapa, contohnya misalnya di resep makanan itu pasti ada alat dan bahan. Good. Oh, what you discuss with your group? I would like each group present what have you found. Setelah kalian berdiskusi dan membrowsing beberapa contoh tadi, saya ingin nanti masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang ditemukan, apa yang kalian temukan dalam contoh prosedur teks kalian. We start from cooking group. Ya, siapa? Sinta, please. What do you find? You can stand up. Stand up, berdiri. Nah, berdiri. Yes. Dari kelompok kami menemukan contoh prosedur teks to make me glass. How to make me glass. Terus ada apa saja? Purpose. Purpose berarti apa itu? Tujuan. Good. Terus? Oh, ada introduction-nya. Jadi kalau di kelompok yang cooking, setelah purpose, the procedure text is add by introduction atau pendahuluan. And then bahan ingredients. Ya, ada bahan-bahan ditunjukkan situ. Apalagi? Alat atau tools. Terus? Baru kemudian start. Oh itu. Oke, thank you. Give it applause. Nah, kalian tadi sudah menjelaskan dengan luar biasa. Tujuan teks prosedur adalah untuk menyampaikan langkah-langkah how to do, how to make, or how to use something. Ya, luar biasa. Yang kedua, kalian sudah bisa menemukan text structure-nya. Dimulai dari purpose, and then maybe some of the prosedur text there is ingredients and tools, ada alat dan bahan, misalnya resep, tapi ada juga yang tidak. Nah, oke. Karena kita sudah hampir waktunya selesai, I would like to one of you or some of you please give reflection. Silakan merefleksi pembelajaran kita hari ini. What is your name? Oke, Sripeni. Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Oke, good. Jadi kita bisa tadi mengeksplorasi berbagai macam teks prosedur. Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk teks bergambar. Oke, thank you, Sripeni. And then, what's your name? Fitri Ariani. What according to you, what is the most interesting thing in our learning and teaching today? Apa yang menarik? Senang karena? Oke, karena tadi kalian belajar berdasarkan minat masing-masing ya. Jadi lebih antusias. Oke, thank you very much. Oke. Thank you very much for your kind attention today. Terima kasih atas perhatian kalian yang all of you very awesome. Kalian sudah menunjukkan semangat dalam belajar. For the next meeting, untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran yang berikutnya, yaitu we would like to discuss about the language features. Kita akan belajar tentang unsur kebahasaan di teks prosedur itu apa saja. Oke? Everyone attention please. Let's try again. Start. Finish. Oke, thank you very much. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan refleksi atas kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan pada hari Senin yang lalu. Pada kesempatan hari Senin yang lalu saya menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam melaksanakan
pembelajaran sosial emosional ini sebagaimana konsep PSE itu sendiri bisa diimplementasikan dalam 3 ruang lingkup, baik itu secara rutin atau yang kedua terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok atau memecahkan masalah. Dan yang ketiga menjadi protokol, dalam ini menjadi aturan dan budaya sekolah yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, pada kesempatan hari Senin yang lalu saya berusaha untuk mempraktikkan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tersebut. Saya merasa sangat tertantang semula karena meskipun ini bukan hal yang baru, tetapi konsep PSE ini secara sistematis ya termasuk baru saya ketahui. Sebelumnya mungkin saya sudah melakukan, tapi saya belum tahu kalau itu masuk ke dalam prinsip-prinsip PSE. Nah, maka di awal saya merasa tertantang karena sebelum melakukan kegiatan PSE ini, saya juga melakukan observasi sederhana, observasi kecil tentang bagaimana perilaku-perilaku peserta didik di kelas saya ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian sekaligus juga karena saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga mengamati bagaimana minat anak-anak, minat apa yang dalam kehidupan keseharian mereka cenderung mereka lakukan atau yang menjadi hobi mereka yang saya hubungkan dengan kompetensi dasar yang ingin saya capai. Nah, pada saat melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini saya merasa bersyukur, saya merasa senang sekali karena ada hal positif, ada perubahan positif yang ditunjukkan oleh peserta didik sepanjang mengikuti pembelajaran tersebut. Di antaranya adalah mereka bisa lebih fokus, kemudian ketika kerja kelompok mereka bisa menghargai satu sama lain dan tentu berempati terhadap kondisi temannya, begitu ya. Ketika mungkin temannya membutuhkan bantuan, mereka tidak segan memberikan bantuan tersebut. Kalau dibanding dengan sebelum saya mengimplementasikan PSE, nah biasanya saya mendapati karena pelajaran bahasa Inggris itu biasanya dianggap satu mata pelajaran yang sulit, sehingga mindset sulit ini membuat anak-anak kurang antusias. Mindset sulit ini membuat anak-anak tidak bersemangat dalam belajar. Maka ketika PSE itu diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar, yang pertama tentu sebelum merubah mindset, saya ingin membawa fokus anak-anak kepada sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, melepaskan mereka dari mungkin belenggu-belenggu masalah atau tidak fokus disebabkan karena beberapa hal, sehingga kemudian dengan implementasi PSE ini saya bisa membantu anak-anak untuk bisa lebih mendapatkan fokus ketika belajar dan tentu bisa mengenali, memiliki kesadaran diri tentang apa yang harus mereka lakukan ketika pembelajaran tersebut. Nah, hal ini tentu sangat bermanfaat ya, ke depan ya, bagi peserta didik. Contohnya implementasi teknik stop yang juga saya praktikkan dalam pembelajaran saya itu, stop, berhenti dulu ketika saya coba untuk bertanya kondisi anak-anak bagaimana kondisinya. Ternyata sebagian mereka ada yang sudah mulai jenuh, ada yang mulai capek, sehingga kemudian saya minta mereka untuk melakukan teknik stop dulu. Stop pertama berhenti dulu, kemudian kita ajarkan kepada mereka untuk mari kita ambil nafas, take a deep breath ya, ambil nafas dalam-dalam, kemudian observe ya, merasakan setiap aliran nafas yang masuk ke dalam tubuh, termasuk mencari posisi tubuh yang paling rileks ya. Setelah itu kemudian setelah mendapatkan satu ketenangan ya, satu perbedaan kondisi yang lebih nyaman begitu, baru kemudian kita ajak untuk melanjutkan aktivitas. Nah, saya tambahkan juga ada permainan kecil. Waktu itu saya mengambil permainan Marina menari di atas menara. Nah,
hal yang menurut saya perlu saya perbaiki ke depan adalah yang pertama, saya ingin mengobservasi lebih dalam tentang profil belajar siswa di kelas saya, sebab mungkin itu salah satu yang kemarin kurang saya perhatikan ya. Ke depan saya ingin lebih memperbaiki proses pembelajaran implementasi PSE itu, sekaligus juga mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tidak sekedar pada aspek minat siswa dan kesiapan siswa, tetapi juga profil belajar siswa. Yang ini yang ingin saya coba perbaiki, sehingga kemudian ini juga menurut saya untuk membuat sebuah rencana belajar yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajarnya. Nah, ini yang ingin saya rencanakan ke depan, sehingga saya berharap penerapan PSE secara rutin itu bisa memiliki implementasi positif, bisa memiliki pengaruh positif, dapat membangun kemampuan merespon dan mengambil keputusan lebih reflektif, baik itu untuk peserta didik maupun saya sebagai pendidik. Terima kasih, demikian refleksi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.